Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel sederhana saya, di mana pada kali ini saya akan sedikit berbicara atau membahas mengenai software kolaborasi yang belakangan ini bukan belakangan ini sih ya, dia udah lumayan lama lah ini terbitnya. Cuman sepertinya sejak pandemi software ini tuh jadi naik daun gitu loh. Nah, apalagi kalau bukan Microsoft Teams ya. Di kesempatan kali ini kita akan coba bahas apa aja sih fungsi atau kegunaan atau fitur-fitur dari Microsoft Teams itu sendiri. Oke, kita mulai aja. Pertama pengenalan dulu ya, pastinya ya. Microsoft Teams itu software seperti apa sih? Nah, ini Microsoft Teams adalah platform komunikasi bisnis berpemilik yang dikembangkan oleh Microsoft ya, sebagai bagian dari rangkaian produk Microsoft 365. Oke, Teams bersaing dengan layanan serupa seperti Slack ya. Slack itu saya udah pernah cobain, dia kurang lebih sama, software kolaborasi juga, tema-temanya kayak sosial media gitu, yang menawarkan obrolan ruang kerja dan konferensi video ya, penyimpanan file dan integrasi aplikasi. Ya kurang lebih sama-sama lah, 11-12 lah dua software ini ya, Slack dan Microsoft Teams ya. Lalu Teams menggantikan platform perpesanan atau instant messaging ya, dan kolaborasi bisnis lain yang dioperasikan oleh Microsoft termasuk Skype for Business ya. Jadi kalau teman-teman lihat belakangan ini Skype for Business udah nggak ada, ya itu karena ada Teams ya. Jadi dia diintegrasi untuk kebutuhan IM-nya diintegrasi di dalam Teams semua. Dan Microsoft Classroom selama pandemi COVID-19 Teams ya. Perangkat lunak lain seperti Zoom dan Google Meet mendapatkan banyak minat karena memang banyak rapat dipindahkan ke lingkungan virtual ya, karena itu tadi ya COVID-19 itu ya yang tidak memungkinkan kita untuk keluyuran banyak di luar. Pada 2022 subscriber bulanan untuk Microsoft Teams udah lumayan banyak ya, 270 juta pengguna bulanan. Oh, itu udah untuk kategori software yang naik karena pandemi itu lumayan ya. Oke, next, sejarah Microsoft Teams sendiri sebetulnya dia launchingnya di 14 Maret 2017. Cuman kalau ngerujuk ke Wikipedia, dia di 29 Agustus 2007 Microsoft membeli Parlano dan produk chatting grupnya, namanya Main Online ya. Lalu pada 4 Maret 2016 Microsoft mempertimbangkan membeli Slack, tapi ditolak oleh Bill Gates ya. Ya kita nggak tahu ya. Slack ya, kalau saya cek sih Slack itu kurang lebih sama sih kayak Microsoft Teams, serupa-serupa, cuman dia fitur integrasinya aja mungkin yang sedikit berbeda ya. Microsoft kan integrasinya ke semua produk Microsoft lainnya ya kan, Office 365, Excel, PowerPoint, Word dan lain-lain. Kalau Slack itu dia kalau saya sebetulnya ngikutin juga launching untuk Slack di bulan lalu deh kalau nggak salah. Itu dia integrasinya sama Salesforce ya. Jadi kalau teman-teman banyak bermain di CRM ya, mungkin pertimbangkan juga untuk afford Slack ya. Oke, pada 3 Mei 2017 Microsoft Teams mengumumkan mengganti Microsoft Classroom di Office 365 Edukasi. Terus terang aja Microsoft Classroom sendiri saya belum pernah pakai ya. Jadi saya belum tahu bentuk makhluknya itu seperti apa gitu. Oke, maju lagi ke September 2019 Microsoft mengumumkan Skype for Business akan dihapus dari layanan Teams ya, karena sebetulnya Skype for Business sama fungsi chattingnya Microsoft Teams itu nggak ada bedanya ya, sama persis. Jadi pertimbangan Microsoft benar sih, dari ngapain pegang dua-duanya, mendingan satu saya buang gitu. Seperti itu ya. Oke, next kita udah mulai masuk ke fitur dari Microsoft Teams sendiri ya. Yang pertama ya tentu aja karena dia dibuat untuk kolaborasi pasti ada fungsi-fungsi untuk berbagi pesan ya, chat, di dalam hal ini chatting, instant messaging gitu-gitu ya. Dan dia memang menggantikan perannya Skype for Business juga untuk berbagi pesannya. Yang kedua ada namanya Teams atau Group Communication. Teams ini kalau kalian lihat, kalau kalian cobain sendiri, nanti kita ada sesi prakteknya mungkin di part 2. Nah, untuk Teams sendiri dia lebih kayak forum kayak Friendster gitu lah, mirip-mirip kayak gitu ya. Kalau orang ini ya yang dulu sempat main Friendster kan, dia di lobbynya tuh, di home-nya cuma bisa berbalas gini tapi nggak instan ya instan. Nah itu kurang lebih Teams tuh kayak gitu, jadi group communication. Lalu dia ada channel sendiri, jadi di dalam Microsoft Teams karena dia memang sifatnya untuk kolaborasi ya, teman-teman bisa bikin channel sebanyak mungkin. Saya belum pernah nyobain bikin channel banyak ya, yang memang kita bikin channel sesuai kebutuhan semua.
Nah, bikin channel yang cukup banyak, nanti kalian bisa tentuin misalnya channel A ini topiknya bahas programming misalnya, channel B topiknya bahas database, channel C topiknya bahas network, channel D topiknya bahas cloud misalnya atau server, ya seperti itu ya. Lalu group conversation ya ini juga bisa dilakukan di channel ataupun di chat ya. Jadi nanti kita untuk lebih jelasnya nanti akan kita bahas di part 2 untuk pengaplikasian dari masing-masing fitur Microsoft Teams ya. Lalu telepon replacement dia ada fitur VoIP-nya juga, jadi kalian nggak usah khawatir, Microsoft Teams bisa digunakan untuk mentelepon ya. Mentelepon. Cuman saya belum cobain yang integrasi dengan PSTN-nya. Jadi saya masih cobainnya telepon seputar directory Office 365 aja. Jadi orang-orang kantor doang yang pakai Teams juga. Itu bisa ditelepon. Meeting, lalu di fitur meeting ini seperti pada halnya yang lain ya, Microsoft Zoom dan Google Meetup ya, dia ada fitur breakout room ya. Jadi kalau satu ruangan besar bisa dipecah jadi misalnya beberapa ruangan kecil-kecil gitu. Satu meeting besar nih, misalnya dikasih tugas kelompok suruh kerjain ini, nah itu bisa dialokasikan menggunakan Microsoft Teams ya, di breakup gitu, roomnya dikecilin dulu, nanti udah selesai ngerjain kelompoknya, mau update hasil presentasi, dikeluarin lagi breakout roomsnya. Lalu live event ya, dia Microsoft Teams juga mensupport untuk live event ya, jadi kalau teman-teman ada presentasi online atau ada mau punya live event yang memang satu arah ya, kayak live Instagram, terus live TikTok gitu-gitu, Microsoft Teams mumpuni untuk mengakomodir event-event seperti itu. Dan yang gak kalah penting dan menurut saya ini juga nilai plus dari Microsoft Teams itu adalah integrasinya ya teman-teman. Integrasinya ini cukup lebar ya. Sejauh yang saya pakai ini ya memang produknya Microsoft juga banyak ya. Mostly produknya Microsoft dan third party beberapa lah, seperti memang software-software yang banyak digunakan di perkantoran. Dan tanpa berpanjang lebar, nanti kita show aja di sesi praktek di part 2 ya. Oke, next. Nah, ini sebetulnya penjelasan fitur ya. Oke, kita jelasin aja dulu sebelum kita masuk part 2 ya. Ini intermezzo aja. Jadi penjelasan fitur Microsoft Teams ini sendiri, dia di tombol yang satu ini sebelah kiri, dia ada aktivitas, berfungsi sebagai mencatat semua log aktivitas seputar platform Microsoft Teams. Jadi kalian ada aktivitas ngirim pesan, ngirim gambar, atau aktivitas phone call, semuanya kecatat di log ini ya, di activity ini ya. Dan ini hanya kalian yang bisa melihatnya gitu. Jadi orang lain di luar kalian nggak bisa ngelihat log kalian. Lalu nomor 2-nya dia ada tombol chat ya, sebagai fitur untuk instant messaging atau chatting ya, untuk ya kontek-kontekan chatting lah ya. Nomor 2 ini nggak usah di ini. Lalu nomor 3 ini ada Teams ya. Teams berfungsi menampung channel baik private maupun public ya. Ini ada Teams logonya. Di dalam Teams ini ada channelnya. Aduh, saya lupa blur ya, nggak apa-apa ya. Nanti kita blur di ini aja. Jadi di sini ada channel-channel yang memang digunakan di kantor saya kebetulan. Oke, nomor 4 ada kalender ya, berfungsi sebagai kalender terintegrasi dengan kalender email kita. Jadi kalau kalian ada event di save di email, misalnya kalian ada meeting hari ini jam 10, jam 11, lalu jam 2 siang, itu nongol semua di kalender ini ya, karena memang Microsoft Teams ini fully collaborate dengan Microsoft Outlook. Jadi pastikan kalian kalau memang mau schedule yang termaintain dengan enak, ya pastikan menggunakan email atau kalendernya ada di Microsoft Outlook ya, atau di Teams ya, sama aja. Jadi kalau kalian update di Teams, di Microsoft Outlook kan nongol gitu. Kalau update-nya di Microsoft Outlook, di Teams-nya nongol juga, seperti itu. Oke, poin nomor 5 adalah calls ya, berfungsi sebagai pencatat historical telepon masuk dan keluar, berikut juga untuk teleponnya teman-teman gitu. Jadi untuk melakukan panggilan keluar sesama pengguna Teams ini bisa di sini ya, di poin nomor 5 ini. Bisa juga sebetulnya di chat untuk panggilan keluar. Nanti kita untuk lebih jelasnya kita demoin aja di part 2. Oke, nomor 6 adalah file ya. Nah, file ini berfungsi sebagai wadah penampungan file untuk channel Microsoft Teams yang bersangkutan ya. Jadi di sini ada beberapa Teams gitu. Nanti teman-teman mau sharing file, misalnya sharing dokumen dengan rekan satu pekerjaan atau rekan sesama yang menghandle project, bisa file saya teman-teman yang di-sharing di channel-channel ini nanti akan dikumpulin di sini semua. Nah, nomor 6 ini back-end service-nya adalah Microsoft SharePoint ya. Nanti kita akan bahas di lain kesempatan untuk Microsoft SharePoint-nya. Oke, sorry, chat. Lalu nomor 7, nah ini dia
aplikasi yang saya sebutkan di sebelumnya tadi, integrasi ya. Nah, ini aplikasi-aplikasi yang memang aplikasi-aplikasi katalog yang memang sudah di-approve oleh Microsoft ya. Jadi semua aplikasi yang memang bisa diintegrasikan ke dalam Microsoft Teams, semuanya akan terlihat di sini ya. Kalau kalian punya aplikasi custom mau diintegrasikan ke Microsoft Teams bisa juga ya. Di kantor saya kebetulan ada beberapa aplikasi custom yang memang kita integrasikan, kita daftarkan ya di katalognya Microsoft. Oke, untuk penjelasan teoritis, sejarah, dan intermezzonya mengenai Microsoft Teams saya rasa segini dulu. Kita akan lanjut di part 2-nya untuk penjelasan bagaimana cara menggunakan Microsoft Teams ya dengan maksimal ya. Jadi teman-teman perlu tahu lah Microsoft Teams ini software seperti apa gitu. Dia nggak hanya untuk chatting dan video call doang gitu, nggak kayak Zoom atau nggak kayak yang lain. Ya mirip-miripnya sih Slack sih, mirip-mirip. Oke, pada kesempatan ini saya Dimas pamit undur diri. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.